Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, hari ini adik-adik percaya nggak sih kalau kita itu diberkati Tuhan? Amin nggak? Amin. Kalau kita diberkati Tuhan, yuk sama-sama kita semangat memuji Tuhan. Kita katakan, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Amin, puji Tuhan. Karena kita sudah percaya, kita yakin bahwa kita itu diberkati Tuhan setiap harinya. Yuk pada pagi hari ini kita sama-sama, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah, memuji Tuhan. Kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari
baik. Kami mengucap syukur Tuhan atas pagi yang baru ini. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan pada pagi hari ini kami siap untuk memuji, memuliakan Tuhan, juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami ini, hadir juga dalam hati setiap kami Tuhan, agar kami dapat benar-benar merasakan kasih-Mu, kehadiran-Mu dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik, kita tetap semangat memuji Tuhan. Karena sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Mau kita lagi senang, mau kita lagi susah, kita harus tetap bersyukur. Yuk adik-adik, kita sama-sama kita menyanyi bersyukur, bersyukur. Oke. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sekali lagi adik-adik. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Berikan minyak di pelita hatiku, berikanlah setiap hari. Berikan minyak di pelita hatiku, terus menyala sampai kau datang. Berikan minyak di pelita hatiku, berikanlah setiap hari. Berikan minyak di pelita hatiku, terus menyala sampai kau datang. Kanan dulu ya. Bernyanyilah hosana ya, hosana bagi sang raja, pujimu. Bernyanyilah hosana ya, hosana bagi raja, raja. Berikan minyak di pelita hatiku, berikanlah setiap hari. Berikan minyak di pelita hatiku, terus menyala sampai kau datang. Salam ke kiri dulu. Bernyanyilah hosana ya, hosana bagi sang raja, pujimu. Bernyanyilah hosana ya, hosana bagi raja, raja. Bernyanyilah hosana ya, hosana bagi sang raja, pujimu. Bernyanyilah hosana ya, hosana bagi raja, raja. Bernyanyilah hosana ya, hosana bagi sang raja, pujimu. Bernyanyilah hosana ya, hosana bagi raja, raja. Yeay. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi datang ke hadapan Tuhan. Kita mau duduk diam, kita mau tenang mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian persembahan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
syukurku ini yang terbaik di hatiku, sebagai persembahanku. Kita mau ulangi dari awal. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang terbaik di hatiku, sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang terbaik di hatiku, sebagai persembahanku yang terbaik di hati, yang terbaik di hatiku, yang terbaik di hatiku, yang terbaik, yang terbaik di hatiku, sebagai persembahanku. Adik-adik, kita mulai tangannya, tutup matanya, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami Tuhan, ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dari awal firman Tuhan hingga sampai pada akhirnya. Tuhan juga yang akan berkati kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak-Mu dan bisa menjadi buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, shalom. Ketemu lagi dengan Kak Kezia dan sekarang adalah saatnya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, walaupun kita udah lama banget ya nggak ketemu, nggak ibadah langsung, kita ibadahnya melalui online, tetapi kakak berharap adik-adik nggak lupa ya sama apa aja sih isi dari ibadah kita. Biasanya kita di ibadah ngapain? Ada memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terus
berdoa, terus yang sekarang mendengarkan firman Tuhan, dan satu lagi yang akan kita bahas kali ini adalah persembahan. Kita akan membahas tentang persembahan hari ini. Adik-adik setiap minggu masih memberikan persembahan gak? Kakak yakin walaupun kita ibadahnya melalui online seperti ini, kakak yakin banget adik-adik masih rajin dan tekun memberikan persembahan. Sebenarnya persembahan itu apa sih? Dan kenapa kita harus memberikan persembahan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Persembahan adalah bagian dari beribadah. Melalui persembahan, kita menunjukkan rasa ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita mengucap syukur dan membuktikan bahwa kita masih dilindungi dan masih diberkati oleh Tuhan. Itulah mengapa kita harus memberikan persembahan. Coba yuk, sekarang kita buka Alkitabnya. Kita baca di Amsal 3. Amsal 3 ayatnya yang ke-9. Yuk kita baca. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, dari ayat ini kita diingatkan bahwa seharusnya dari segala yang kita punya, apapun yang kita miliki saat ini di hidup kita, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan memberikan persembahan adalah salah satu caranya. Ketika kita memberikan persembahan, kita memberikannya kepada Tuhan. Nah, saat kita memberikan persembahan, Tuhan tidak ingin sikap hati kita asal-asalan. Ya udah deh, karena harus ngasih persembahan, ya udah deh aku kasih. Tuhan tidak mau sikap hati kita seperti itu. Ketika kita memberikan persembahan, sikap hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Sikap hati seperti apa sih, Kak? Yuk, kita baca yuk. Kita buka lagi Alkitabnya. Sikap hati pertama saat kita harus memberikan persembahan itu seperti apa? Kita buka di 2 Korintus 9. Coba yuk dibuka Alkitab. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, sikap hati yang pertama yang harus kita miliki saat kita memberikan persembahan adalah kita harus memberikannya dengan rela hati. Jangan dengan terpaksa ya adik-adik. Di sini dikatakan, saat kita memberikan persembahan, janganlah kita dengan sedih hati atau karena paksaan. Melainkan kita harus memberikannya dengan sukacita. Tuhan juga pasti menerima persembahan kita dengan sukacita kalau kita memberikannya dengan sukacita. Dengan hati yang gembira dan sungguh-sungguh ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Oke, yang pertama harus dengan kerelaan hati. Jangan sedih hati atau ada paksaan, tetapi harus dengan sukacita. Sikap hati yang kedua, apa coba? Coba buka lagi Alkitabnya di Matius 5 ayat 23 sampai 24. Udah ketemu? Matius 5 ayat 23 sampai 24. Yuk kita baca. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi dari Matius 5 ayat 23 sampai 24 ini kita diingatkan bahwa ketika kita mau memberikan persembahan, pastikan hati kita sudah tidak ada amarah, tidak ada dendam dengan orang lain. Pastikan hati kita sudah tidak ada dosa lagi saat memberikan persembahan. Kalau kita saat memberikan persembahan terus masih keinget, duh aku tuh kesel sama teman aku yang itu, teman gereja aku yang itu. Nah, kita harus
minta ampun dulu, kita harus berdamai dengan hati kita, berdamai dengan teman kita itu. Ketika hati kita sudah damai, sudah tenang, sudah tidak ada lagi dosa yang menghalangi, baru kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Oke? Tadi kita sudah tahu apa itu persembahan. Terus kita juga udah tahu gimana sikap hati ketika kita memberikan persembahan. Nah, sekarang yang akan kita bahas bareng-bareng adalah apa saja sih macam-macam persembahan. Macam-macam persembahan ada 4. Simak baik-baik ya adik-adik. Yang pertama ada persembahan buah sulung. Persembahan buah sulung adalah persembahan yang diberikan pertama kali dari hasil panen atau hasil kerja. Mungkin sekarang adik-adik masih di sekolah ya, masih sekolah, belum ada yang bekerja. Tetapi nanti kalau adik-adik sudah besar, sudah memiliki pekerjaan, sudah memiliki usaha. Nah, persembahan buah sulung adalah hasil pertama dari pekerjaan adik-adik. Jadi ketika adik-adik sudah bekerja nih, sudah ada usaha, lalu menerima hasil yang pertama, itu kita berikan semuanya kepada Tuhan. Itulah yang disebut persembahan buah sulung. Yang kedua ada persembahan persepuluhan. Nah, sesuai dengan namanya, persembahan persepuluhan adalah 1/10 dari apa yang kita peroleh. Misalnya dari uang jajan kita. Uang jajan adik-adik berapa? Misalnya uang jajan adik-adik itu 200.000. Coba sekarang hitung. 1/10 dari 200.000 itu berapa sih? 20.000. Jadi persembahan persepuluhan itu kita berikan setiap bulannya yang berjumlah 1/10 dari uang yang kita peroleh. Misalnya uang yang kita peroleh dari orang tua kita. Kalau tadi uang jajan kita 200.000 sebulan, artinya kita memberikan 20.000, itu adalah 1/10 dari apa yang kita peroleh. Lalu yang ketiga, ada persembahan tatangan atau kolekte. Ini adalah persembahan waktu kita ibadah. Setiap kali kita ibadah, kita harus memberikan persembahan. Itulah yang disebut persembahan tatangan atau persembahan kolekte. Tadi udah ada apa aja? Ada persembahan buah sulung, persembahan persepuluhan, persembahan tatangan atau kolekte, dan yang terakhir, yang keempat adalah persembahan khusus. Jadi, persembahan khusus adalah persembahan yang diberikan karena digerakkan oleh Tuhan untuk tujuan yang khusus, tujuan tertentu. Misalnya, adik-adik tiba-tiba tergerak hatinya untuk memberikan persembahan kepada seseorang, atau hati adik-adik tiba-tiba tergerak untuk memberikan persembahan untuk gereja membeli suatu barang. Nah, itu adalah persembahan khusus. Jadi, hati adik-adik tergerak untuk memberikan persembahan khusus untuk tujuan tertentu yang Tuhan gerakkan. Oke, jadi tadi ada 4. Ada persembahan buah sulung, yaitu persembahan pertama dari hasil pekerjaan kita. Lalu yang kedua, persembahan persepuluhan atau 1/10 dari apa yang kita peroleh. Yang ketiga, yang setiap minggu, yaitu persembahan tatangan atau kolekte adalah persembahan ibadah seperti biasa. Dan yang terakhir adalah persembahan khusus, persembahan yang dikhususkan untuk tujuan tertentu. Selain 4 tadi, ada satu persembahan lagi yang Tuhan ingin kita berikan kepadanya. Apa sih, Kak? Coba yuk kita buka lagi Alkitabnya. Kita buka di Roma 12 ayat 1. Persembahan apa sih yang terakhir? Coba kita baca yuk. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, persembahan yang lainnya adalah kita harus mempersembahkan hidup kita. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang apa tadi disebutkan di ayatnya?
yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita harus memberikan segenap hidup kita untuk Allah, menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Oke adik-adik? Sekarang kita baca ayat hafalan kita. Ayat hafalannya diambil dari ayat yang tadi sudah kita baca, yaitu 2 Korintus 9 ayat 7. Yuk kita baca 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik hafal gak tadi ayat hafalannya? Nih, kakak kasih gerakan ya, supaya adik-adik gampang menghafalkan ayat hafalan hari ini. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Coba yuk sekali lagi, ikutin ya di rumah sama-sama kakak. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke? Udah ya, bisa hafalin ya ayat hafalan hari ini 2 Korintus 9 ayat 7. Nah, tadi kan adik-adik sudah dengar apa saja macam-macam dari persembahan. Nah, sekarang kalau adik-adik mau memberikan persembahan, baik itu persembahan tatanan atau kolekte untuk hari ini, persembahan persepuluhan atau persembahan khusus, itu adik-adik boleh ya mentransferkannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Ingat, adik-adik harus memberikannya dengan tulus hati, dengan hati yang penuh sukacita dan tanpa paksaan. Oke, boleh transfernya ke nomor di bawah sini ya. Yuk, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami tentang persembahan, apa itu persembahan, bagaimana sikap hati kami saat memberikan persembahan, apa saja macam-macam persembahan, dan Tuhan juga mengingatkan agar kami dapat memberikan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan bagi Allah. Tuhan Yesus, ajarkan kami selalu Tuhan agar kami dapat memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.